Baik, selamat malam Ibu dan rekan sekalian. Pada malam hari ini, kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami bedah yang berjudul Green Supply Chain Practices and Sustainable Performances of Mining Firms and Evidence from a Developing Country. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, nama saya Agnes NIM 030, Emilia NIM 031, Patricia NIM 032, Maya NIM 040, dan Siska Febriani NIM 053. Poin yang akan kami bahas pada presentasi yaitu latar belakang, identifikasi tujuan dan juga manfaat, yang ketiga kajian teori, yang keempat metode penelitian, yang kelima pembahasan, dan juga yang terakhir adalah kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian, yaitu kontribusi sektor pertambangan di Ghana, di mana sektor pertambangan ini memberikan efek yang signifikan terhadap perekonomian negara, namun di sisi lain memberikan efek yang negatif terhadap lingkungan, di mana aktivitas pertambangan seperti penambangan permukaan, penggalian lubang yang dalam, penggunaan merkuri dan limbah mineral justru merusak kelestarian lingkungan. Tidak hanya menyebabkan efek negatif terhadap lingkungan, aktivitas pertambangan ini juga memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar, di mana seperti komoditas pertambangan di kota Obuasi, Sanso, Anyiman, dan kota-kota lain menemukan timbul banyaknya masalah kesehatan yang diderita oleh penduduk setempat sebagai akibat dari kegiatan pertambangan, di mana dampak terhadap lingkungan dan juga dampak terhadap masyarakat sekitar memberikan dampak terhadap keberlangsungan perusahaan, di mana yang mempengaruhi SDM dan juga mempengaruhi persetujuan dari pihak setempat terhadap aktivitas pertambangan. Ya, berdasarkan latar belakang permasalahan dari penelitian yang disampaikan, terdapat 4 identifikasi masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh pasokan strategis terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, bagaimana pengaruh praktik end of life terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengelolaan lingkungan terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana pengaruh praktek inovatif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Tujuan penelitian dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh pasokan strategis, praktik end of life, pengelolaan lingkungan, dan juga praktik eko-inovatif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Serta manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, di mana manfaat teoritis merupakan diharapkan dapat memberikan informasi untuk bahan studi perbandingan peneliti selanjutnya mengenai rantai pasokan hijau dalam dan juga keberlangsungan hidup perusahaan. Lalu manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan memberikan wawasan kepada manajer perusahaan mengenai praktik berkelanjutan yang menjadi fokus untuk kinerja yang berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kajian teori pada penelitian ini. Menurut Parinduri tahun 2020, manajemen operasi adalah proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengarahan atau pengendalian serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk merubah input menjadi output barang dan jasa. Berdasarkan teori dari Parinduri tahun 2020, disimpulkan bahwa manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas operasional dalam mengelola barang atau jasa dari input menjadi output. Lalu selanjutnya, fungsi manajemen operasional terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penelahan, dan pengawasan atau pengendalian. Lalu tujuan manajemen operasional menurut Sareta terdapat 5 tujuan manajemen operasi sebagai berikut. 1. Peningkatan efisiensi digunakan untuk mencapai tujuan sesuai visi misi perusahaan tetapi saling berkelanjutan. Lalu yang kedua, peningkatan efektivitas produksi. Ketika perusahaan berhasil menerapkan produktivitas yang baik, perusahaan dapat dikendalikan dengan baik sehingga dapat menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan. Lalu yang ketiga, menekan biaya produksi. Menghemat biaya produksi barang atau jasa dalam perusahaan membuat perusahaan bangkrut.
Lalu yang keempat, peningkatan kualitas produksi. Dengan melakukan kontrolin produksi yang dihasilkan diharapkan tetap konsisten dari segi kualitas. Lalu yang kelima, pengurangan waktu proses. Dengan mengontrol waktu yang digunakan untuk produksi dan aktivitas lain. Lalu ada ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional ada beberapa aspek yang saling berhubungan erat dalam ruang lingkup manajemen operasional. Antara lain, yang pertama aspek struktural, yang kedua aspek fungsional, lalu yang terakhir aspek lingkungan. Lalu di sini ada rantai pasokan dan logistik. Pengertian dari rantai pasokan menurut Heiser dan Render tahun 2019, manajemen rantai pasokan adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk jadi, serta pengiriman ke pelanggan. Manajemen rantai pasokan memiliki tujuan di mana total biaya dari semua bagian seperti transportasi, distribusi, persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi biaya. Manajemen rantai pasokan beroperasi pada integrasi yang efisien dimulai pemasok, manufaktur gudang, distributor, retailer, dan pengecer yang mana mencakup segala kegiatan suatu organisasi. Lalu pengertian dari logistik menurut Nasution tahun 2020, manajemen logistik sebagai proses yang secara strategik mengatur pengadaan bahan, perpindahan dan penyimpanan bahan, komponen dan penyimpanan barang jadi, informasi terkait yang melalui organisasi dan jaringan pemasarannya dengan jasa tertentu. Lalu yang terakhir, dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, kemitraan pemasok strategis. Menurut Gunasekaran tahun 2017, kemitraan pemasok strategis memiliki arti sebagai hubungan jangka panjang antara organisasi dan pemasoknya. Hal ini dirancang untuk memanfaatkan kemampuan strategis dan operasional dari organisasi peserta perorangan untuk membantu dalam mencapai manfaat yang berkelanjutan dan signifikan. Kemitraan strategis menekan pada hubungan langsung, jangka panjang dan mendorong perencanaan bersama dan upaya pemecahan masalah. Lalu yang kedua ada manajemen lingkungan internal. Lingkungan internal ialah lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Lalu yang ketiga ada praktik inovasi lingkungan. Menurut Carillo tahun 2019, inovasi lingkungan adalah inovasi yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan. Lalu yang terakhir ada praktik akhir kehidupan. Saya Patricia Trista dengan NIM 032 akan menjelaskan model penelitian pada penelitian ini. Model penelitian yang digunakan peneliti mengacu pada beberapa referensi. Yang pertama yaitu mengacu pada Green tahun 2012 dan Kusi Sarpong tahun 2016 dengan memodifikasi praktik Green Supply Chain Management dengan menggunakan variabel seperti Green Information Technology, Strategic Supplier Partnership, Operation and Logistic, and Internal Environmental Management, dan praktik Eco-Inovatif dan praktik End-of-Life Practices. Namun tidak semua praktik yang diidentifikasi sebelumnya cocok dengan sektor pertambangan karena penelitian ini berfokus pada sektor pertambangan. Maka dari itu akan dilakukan modifikasi. Setelah dilakukan modifikasi, maka lahirlah model penelitian yang digunakan oleh peneliti ini ya dengan menggunakan variabel yaitu Strategic Supplier Partnership, praktik Eco-Inovatif, dan praktik End-of-Life, serta Internal Environment Management yang merupakan bagian dari praktik Green Supply Management, Green Supply Chain. Sedangkan untuk variabel Sustainable Performance terdiri dari kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian metode penelitian pada penelitian ini, poin pertama, lokasi penelitian akan dilakukan di Ghana, dan pengumpulan datanya meliputi wilayah barat, barat utara, dan melibatkan perusahaan pertambangan. Kemudian populasi pada penelitian ini menargetkan sebanyak 413 perusahaan pertambangan di Ghana. Dikelompokkan menjadi 108 perusahaan yang tidak terdaftar dan juga
305 perusahaan yang terdaftar dikelompokkan menjadi perusahaan pertambangan skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Untuk sampel dipilih dari 102 perusahaan yang dibagi menjadi perusahaan pertambangan skala besar, yaitu sebanyak 60 perusahaan, skala menengah sebanyak 30 perusahaan, dan skala kecil sebanyak 12 perusahaan. Ukuran sampel terdiri dari manajer tingkat atas dan karyawan yang terlibat pada aktivitas pertambangan atau yang terkait langsung dengan penerapan kebijakan pertambangan dari 102 perusahaan pertambangan tersebut. Maka sebanyak 204 responden dari perusahaan pertambangan tersebut dipilih secara acak untuk penelitian ini. Dan kuesioner yang dibagikan kepada mereka dari total seluruh responden, sebanyak 200 responden mewakili tingkat respon sebanyak 98%. Kemudian pengukuran variabel, untuk variabel yang pertama, green supply chain, terdiri dari strategic supplier partnership diukur menggunakan 5 item. Internal environment management diukur dengan 8 item, praktik end of life diukur dengan 4 item, dan praktik eco innovation diukur dengan 3 item. Yang kemudian variabel berikutnya sustainable performance, terdiri dari kinerja lingkungan diukur dengan 4 item, kinerja ekonomi diukur dengan 2 item pertanyaan, dan kinerja sosial diukur dengan 4 item pertanyaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini menggunakan skala Likert. Yang kedua, teknik analisis data, yaitu terdapat 3 tahap. Yang pertama, tanggapan kuesioner diterima akan dianalisis. Yang kedua, pengkodean data dimasukkan ke program SPSS, dan yang ketiga menggunakan PLS SEM untuk memodelkan hipotesis. Kemudian teknik sampling yang digunakan yaitu random sampling. Selamat malam semuanya, nama saya Emelia Nengsisi Tanggang dengan NIM 511218131. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang telah kelompok kami lakukan. Seperti yang kita lihat pada tabel 3.1, di mana ada tabel kriteria kualitas, menyajikan hasil kriteria kualitas yang digunakan dalam menilai model. Angka alpha Kronbach menunjukkan bahwa dari semua variabel yang dipertimbangkan, inovasi lingkungan dan praktik akhir kehidupan mencatat angka di bawah 0,7. Tetapi masing-masing dalam ambang 0,642 dan 0,684. Oleh karena itu, keandalan konstruksi dinilai sangat andal, seperti yang direkomendasikan oleh Palan tahun 2001 yang menunjukkan bahwa nilai keandalan di atas 0,6 dianggap sangat andal dan dapat diterima. Keandalan komposit untuk semua konstruksi berada di atas 0,7. Rata-rata variance extracted untuk semua konstruksi juga di atas 0,5. Penilaian kualitas menunjukkan bahwa model tersebut dianggap sesuai untuk penelitian. Dan sedangkan pada tabel 3.2 yaitu ada validitas diskriminan. Pada tabel ini menyajikan validitas diskriminan menggunakan kriteria Vommel-Leclerc. Hasilnya menunjukkan adanya validitas diskriminan antara semua konstruk. Kriteria kualitas dan hasil validitas diskriminan menegaskan bahwa model tersebut sesuai untuk dianalisis. Selamat malam, saya Maya, NIM 040 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tabel 3.1 koefisien jalur yang menyajikan hasil dari bootstrap. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik eko-inovatif secara signifikan memprediksi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan pertambangan di Ghana yang menegaskan hipotesis keempat. Praktik akhir masa pakai juga mencatat efek signifikan pada kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial yang menegaskan hipotesis kedua. Pada praktik pengelolaan lingkungan internal, tercatat bahwa pengaruh memiliki hasil yang signifikan dalam memprediksi kinerja lingkungan dan juga sosial. Namun, dalam memprediksi kinerja ekonomi ditemukan hal yang tidak signifikan. Oleh karena itu, dalam hipotesis 3 tidak dapat diterima secara keseluruhan. Sebaliknya, dalam kemitraan pemasok strategis memiliki hasil yang signifikan dalam memprediksi kinerja ekonomi dan sosial, tetapi tidak signifikan dalam memprediksi kinerja lingkungan. Selanjutnya, pada tabel 3.4 ukuran efek menunjukkan bahwa praktik eko-inovatif mencatat ukuran efek menengah untuk kinerja ekonomi dan lingkungan, yaitu 0,190 dan juga 0,124.
Dan ukuran efek lemah untuk kinerja sosial yaitu 0,030. Praktik akhir masa pakai juga mencatat ukuran efek sedang yaitu 0,257 untuk kinerja ekonomi, dan lemah ukuran efek untuk kinerja lingkungan dan sosial yaitu 0,045 dan 0,041 dalam memprediksi kinerja ekonomi. Pengelolaan lingkungan internal mencatat ukuran efek sedang untuk kinerja lingkungan dan juga sosial yaitu sebesar 0,253 dan juga 0,175. Kemitraan pemasok strategis juga mencatat efek yang lemah ukuran untuk ketiga indikator kinerja berkelanjutan yaitu 0,040, 0,016 dan juga 0,024. Hal ini menegaskan bahwa kemitraan pemasok strategis sebagai praktik rantai pasokan hijau bukanlah prediktor dari ketiga ukuran kinerja berkelanjutan karena mencatat ukuran efek yang lemah di ketiganya. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu studi ini bertujuan untuk menjawab hal yang dikhawatirkan pada praktek green supply chain. Apakah dapat mencapai sustainable performance yang baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dengan demikian, studi menegaskan bahwa ketika perusahaan mempraktekkan eko-inovatif dan end-of-life practice, maka perusahaan akan mencapai sustainable performance secara keseluruhan. Namun, kinerja lingkungan dan sosial dicapai hanya dengan ketika perusahaan terlibat dalam internal environment management. Begitupun dengan perusahaan yang akan mencapai kinerja ekonomi dan sosial akan dicapai ketika perusahaan menjalin strategic partnership dengan pemasok mereka. Saran pada penelitian ini, para penelitian selanjutnya mengenai green supply chain dan sustainable performance disarankan untuk menambah literatur yang ada tentang pentingnya prediksi mempraktekkan green supply chain pada sustainable performance. Karena penelitian ini terbatas hanya dengan berfokus pada 4 praktek green supply chain, yaitu strategic supplier partnership, internal environment management, eco-innovation practice, and end-of-life practices, sehingga dapat menjawab kekhawatiran dan masalah mengenai green supply chain lebih luas lagi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.